Akhirnya apa? Datang ke kantor PWI, bertanya sama kami, sama kayak infotainment itu, Pak. Saya tunjukin ini, Pak, kode etik kami yang melanggar kode etik. Tapi Pak dia sepakat nggak bahwa itu menyangkut kepentingan publik kalau saya berteriak tentang nama itu? Oh ya, sedikit kami. Sampai Effendi Hoeri itu yang dari Nasdem ngomong, ini Ilham pasti banget apa tuh profesor? Ikut begitu. Nah ini bagian-bagian menjadi diskursus menarik. Pertama, Pak, wartawan prinsip kerja universal itu membuka apa-apa yang justru mau ditutup di orang lain. Kita berhadapan dengan kode etik yang menghormati tadi kisah itu kehidupan pribadi masyarakat. Lalu apakah berhenti? Tidak, ya kan? Itu pasal itu ada berkaitan dengan kepentingan publik. Kasus kedua, ini true story, ya true story tentang Angelina Sonda. Angelina Sonda itu dikejar kiri kanan, selalu lolos, hambalang lolos. Satu kali saya ketemu BAP dia, dokumen BAP yang menerangkan bahwa kasus sebenarnya bukan yang melibatkan dia pidana itu bukan hambalang, dia lolos hambalang itu. Ditambah lagi pacarnya pemeriksa di KPK. Yang pidananya itu adalah dia mengkorupsi dana bantuan untuk kampus. Oke? Saya siapkan itu. Saya siapkan. Saya berdiskusi sama Pak Timbo itu kalau salah. Bang Kardi. Oh, nggak bisa. Itu rahasia negara. Saya bukan aparat negara, harus tunduk pada rahasia negara, itu aparat negara. Ya kan? Wartawan itu bebas, saya di dalam undang-undang pers bebas. Gak ada urusannya. Yang terikat itu adalah abdi negara atau pengacaranya. Terikat oleh pengacara kan bagian dari aparat hukum. Kalau saya bebas, saya siarkan. Dan ternyata kemudian itu terbukti membawa Angelina Sonda itu masuk ke penjara. Kurang apa coba? Saya bersahabat sama dia loh. Suami istri. Tapi yang saya mau ceritakan di sini bagaimana wartawan sebenarnya harus punya sedikit ruang gerak yang kreatif itu untuk menafsirkan pasal-pasal itu tidak baku, tidak seperti tertelak begitu. Saya kira itu apa? Menambahkan jelasannya Bang Bibi. Pasal 9 memang menyebutkan kode etik menyebutkan warga Indonesia menghormati hak narasumber terkait kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Jadi, tadi yang ditanyakan oleh Bang kalau Mas Bang Elmi, kalau terkait kemudian institusinya melindungi dia tidak memberikan. Saya punya pengalaman karena itu saya berkawan baik dengan orang-orang kejaksaan. Dan kejaksaan itu kan ada dua kasus, pidana umum dan pidana khusus. Dan saya punya yang namanya buku laporan tentang kasus-kasusnya itu. Karena itu selalu harus mencari data. Kalau narasumbernya tidak mau bicara, tapi kita pegang data. Kalau belajar dari hukum acara pidana misalnya, salah satu bukti itu kan surat, dokumen. Iya, ya sudah kita cari surat atau dokumen itu. Dan dikutip saja, saya kira dikutip dan kemudian menurut dokumen yang kita punya adalah kemudian disebutkan itu. Tetapi kemudian dikonfirmasikan misalnya ke kejaksaan, betulkah ada laporan ini? Kejaksaannya kan ngomong, oh iya ada laporan itu, ya sudah gitu. Padahal ya kita sebenarnya sudah punya kan. Gitu. Jadi saya mencoba terkonfirmasi aja. Gitu. Nah sementara si terduga atau apa namanya, kalau dia udah jadi tersangka dan kemudian institusi yang melindungi yang kita sebutkan, kita udah mencoba untuk menghubungi si institusi ini dan kemudian institusi itu tidak menceritakan, ya kita tuliskan aja. Saya punya pengalaman sendiri ketika menelusuri kasus dugaan korupsi yang dilakukan terkait dengan BLD, terkait dengan Samsul Nur Salim. Jadi Samsul Nur Salim kemudian pada suatu saat kan di majalah Tempo diberitakan tentang posisi Samsul Nur Salim di Singapura yang sakit, yang di